Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MDS di sini dan tidak sendiri, didampingi oleh Bung Ray. Selamat siang. Selamat siang. Luar biasa. Dalam segmen cerita santai, bicara santai, ngobrol santai, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh entrepreneur. Bisa saya katakan entrepreneur karena beliau telah melanglang buana di berbagai korporat, khususnya untuk memberikan motivasi, memberikan wejangan, memberikan sebuah acuan hidup terhadap gaya-gaya anak muda sekarang yang konsumtif. Bung Ray konsentrasi di bidang itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengedukasi kita semua. Di dalam channel ini, kedepannya kita akan berbicara banyak tentang gaya hidup dan manfaat hidup serta kebutuhan hidup. Benar sekali. Oke. Jadi gimana aktivitasnya akhir-akhir ini, Bung Ray? Alhamdulillah sekarang saya terakhir resign tahun kemarin. Resign dari perusahaan luar ya. Saya kerja di perusahaan luar. Tapi sebelum saya berhenti kerja, saya sudah buat perusahaan sendiri. Artinya sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Saya kan berpikir enggak selamanya saya kerja di perusahaan orang. Makanya sebelum saya resign dari perusahaan saya buat perusahaan sendiri, dan alhamdulillah ada 2 saya buat perusahaan. Ada PT, ada CP, dan saya sebagai owner, direktur, dan bertindak juga sebagai manajer. Dua-duanya jalan? Dua-duanya jalan, alhamdulillah sampai sekarang. Di bidang apa kedua-duanya nih? Jadi saya berpikir gini, saya berpikir jangka panjang bahwa kedepannya kita akan membutuhkan suatu perusahaan yang bisa bergerak di semua lini. Termasuk yang pertama itu jasa, yang kedua bentuk kontraktor, bisa kita kerja fisik juga, kita bisa kerja. Oh, fisik dan bisa saya ya? juga main di perdagangan sekarang, alhamdulillah. Itu saya lakukan memang karena saya berpikir ke depannya kita ini masyarakat Makassar nanti atau Sulawesi atau Indonesia akan menjadi masyarakat yang konsumtif. Yes. Artinya kita akan menjadi manusia yang konsumtif. Kalau saya berhenti bergerak, maka saya tidak akan makan, saya tidak akan bisa membuat hidup saya untuk bisa lebih baik dari yang orang lain. Jadi prinsipnya terus bergerak dan bergerak. Iya. Al-harokati barokah, bergerak itu berkah. Betul. Iya. Jadi saya menarik sekali dengan Bung Ray ini. Beliau ini pernah memimpin ribuan bahkan ratusan pekerja ya? Iya, benar. Pekerja outsourcing pada saat itu. Iya, benar. Dan mereka merasa kehilangan ketika Bang Ray hijrah di tempat itu. Iya, benar. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini, ini untuk semua ya yang mendengarkan ya. Jadi kalau kita manusia menjadi seorang pemimpin, kita dipercaya menjadi seorang pimpinan dalam suatu perusahaan ataupun dimanapun berada kita jadi seorang pemimpin, maka jadikanlah diri kita sebagai contoh untuk anggota kita. Jadikanlah diri kita sebagai bapak. Jadikan diri kita sebagai pemimpin yang mengayomi anggota kita. Jangan membuat kita menjadi pemimpin yang mau dikatakan raja di raja. Anda boleh, tidak bisa seperti itu. Jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, membuat anggotanya bisa menjadi pemimpin dengan ajaran-ajaran dia lakukan selama dipimpin. Itu namanya pemimpin yang hebat. Dalam skop perusahaan yang luar biasa besar, menghimpun banyak tenaga kerja, otomatis banyak kepala di situ. Benar. Iya. Banyak pemikiran. Betul. Nah, bagaimana untuk mengelaborasi seluruh pemikiran yang ada ini? Ya, jadi gini, anggota kita, karyawan kita, jadikan sebagai teman. Setiap ada masalah, jangan langsung kita menyalahkan anggota kita. Tapi kita panggil baik-baik, bicara. Jangan juga menegur di depan umum, nggak boleh. Panggil baik-baik anggota kita, cari solusi. Apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa seperti ini? Setelah kita tahu masalahnya, baru kita kasih edukasi dia. Oh, seperti ini yang bagus, seperti ini yang baik. Jadi masalah bisa terpecahkan tanpa anggota kita merasa disalimi, anggota kita merasa ditindas. Jadi anggota kita itu adalah saudara kita. Kalau perusahaan mau berkembang yang baik, secara bagus dan bisa besar, maka hargai karyawanmu, hargai anggotamu. Hargai karyawanmu, hargai anggotamu. Anggaplah dia bagian dari keluarga kita. Nah, itu perusahaan sehat seperti itu. Tentunya kan perusahaan yang lama ini walaupun besar merasa kehilangan, ditinggal oleh Bang Ray. Ditinggal oleh Bang Ray. Dan Bang Ray sekarang kedepannya
Dan bahkan saat sekarang ini telah running usaha baru Ada. dan perusahaan baru. Sekarang saya untuk anak-anak muda Makassar atau anak-anak muda Indonesia, ini mungkin apa nasihat saya bahwa kalau mau berkembang, cocok yang Bapak tadi bilang, yang Dinda tadi bilang bahwa jangan pernah berhenti bergerak. Iya. Dimanapun ada peluang, libas itu peluang. Libas. Ambil kesempatan ambil itu. kesempatan. Sekarang sebelum saya berhenti, saya sudah buat dirikan perusahaan sendiri. Nah, setelah berhenti ya, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa mendirikan kos-kosan. Ada berapa kos-kosan saya bikin. Nah, saya juga sekarang sudah berkiprah juga di dunia perikanan. Ada kapal, jual ikan. Dan saya sekarang penjual ikan. Penjual ikan yang bermindset internasional. Iya benar, alhamdulillah. Moga-moga amin ya. Amin. Oke. Nah, sekarang juga ini saya sudah merancang karena saya lihat masa pasar di Makassar, banyak peminum kopi kan, banyak anak muda, remaja-remaja orang tua. Makanya sekarang saya merancang satu produk kopi yang ingin saya launching nanti bulan-bulan depan insya Allah. Karena memang saya berprinsip bahwa saya tidak akan pernah berhenti, harus move on. Jadi ada produk bulan depan ini? Insya Allah ada produk bulan depan. Luar biasa. Tentunya di channel kita dan dipromosikan. Ya. Insya Allah nanti kita akan promosikan di channelnya Bapak nanti. Oke. Kaitannya dengan berbagai pengalaman yang telah dilalui, otomatis kan kita melihat beberapa karakter, kita melihat beberapa sifat, serta beberapa prinsip. Nah, kaitannya dengan pembahasan kali ini ialah jiwa konsumtif. Iya. Jiwa konsumtif ialah di mana seseorang tidak memikirkan kebutuhan hidupnya, tapi gaya hidupnya. Betul. Masuk. Nah, ini yang saya mau pertanyakan. Bagaimana tipsnya agar gaya hidup seseorang itu bisa direm, dan kebutuhan hidupnya itu diprioritaskan untuk kemudian agar produktif. Betul. Betul sekali. Jadi gini, ini yang terjadi di masyarakat kita, di anak muda kita ya. Ini kita bicara masalah muda ya. Masalah anak muda kita. Tidak disalahkan seorang pemuda atau seorang manusia untuk mempunyai jiwa yang positif yang banyak, punya gaya hidup yang tinggi, tidak persalahkan. Tetapi pola hidup itu dibarengi dengan kinerja yang betul-betul diperas tenaga kita untuk bekerja. Betul. Jangan kita mempunyai jiwa konsumtif tapi kita mau berlehai-lehai di kamar, tidak mau bekerja, itu salah. Ini yang terjadi sekarang. Jadi gini, yang membuat orang tersiksa adalah gaya hidup. Yang membuat anak muda sekarang menjadi rusak dan sebagainya, itu ada gaya hidupnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh kecil, dia memakai, anak muda sekarang mau bergaya, mau pakai mobil, mau pakai motor yang hebat, ya untuk pergi bergaul. Tapi apa? Dia tidak barengi dengan kerja keras untuk bisa menghasilkan uang. Jadi dia melakukan segala sesuatu. Bagaimana caranya dapat uang yang instan untuk bisa memenuhi gaya hidup ini? Ini yang bisa merusak. Apalagi sekarang ini kita dimudahkan oleh yang namanya cicilan. Betul. Iya. Mau beli iPhone 15 bisa dicicil. Mau beli mobil yang terbaru bisa dicicil. Iya, betul. Motor yang harga terbaru bisa dicicil. Ya, jadi kalau saya punya tips seperti ini. Silakan anak muda sekarang, silakan mempunyai gaya hidup yang luar biasa, nggak ada masalah. Tapi gaya hidup itu salurkan yang positif menjadi acuan kita untuk lebih semangat untuk mencari uang. Banyak pekerjaan bisa kita lakukan. Yang membuat dia tidak mau bekerja karena rasa malunya itu loh. Dia tidak mau kerja ini, dia punya pekerjaan. Saya pribadi yang penting halal, saya ambil. Saya ikat, saya libat. Yang penting halal dan bisa menghasilkan. Saya kasih benang merah ya, saya tandai bahwa rasa malu. Rasa malu. Ini benang merahnya. Ya. Rasa malu. Bagaimana untuk adik-adik kita ke depan? Ya. Rasa malu itu dikikis dan dikemas sebagai sebuah motivasi. Gini. Kalau rasa malu yang kita kedepankan, yakinlah bahwa pasti kita akan hidup stagnan. Hidupmu tidak akan berkembang. Coba rasa malu kita hilangkan. Ini rasa malu yang arti kata yang positif ya, betul. Yang artinya gini, konotasinya positif. Ya. Jadi gini, kalau kita rasa malu yang kita kedepankan, kalau setiap kita mau bekerja,
Contoh ya, kita misalnya seorang gadis, karena rasa malunya dia kedepankan, dia tidak bisa menghasilkan uang. Padahal dia punya kreativitas itu, punya ide untuk misalnya dia bisa buat kue, jual kue, bisa buat produksi kue. Ada potensi di sini. Ada potensinya untuk bikin kue. Tapi karena dia malu, oh cuma penjual kue. Misalnya si B, si A. Ini kan statement yang betul-betul merusak mindset. Merusak mindset. Iya, jadi dia punya mindset berpikir yang salah. Rasa malunya ke depan. Tapi kalau dia betul-betul berpikiran positif, ya, dia bisa buat kue. Kue ini bisa kita kemas menjadi kue yang modern. Betul. Misalnya putu. Kita bisa buat putu. Putu. Anggaplah putu. Kue tradisional kan? Kue tradisional. Tapi kan sekarang banyak cewek-cewek malu-malu. Di pinggir jalan, putu. Iya. Tapi kalau dia berpikir pebisnis atau dia kembangkan dia punya pemikiran, putu itu kita bisa packing. Putu kita bisa buat semacam warna yang bagus warnanya, kita packing baik. Varian ya. Varian kita kasih varian ya, betul varian. Kita bungkus, kita promosikan dimulai TikTok, melalui Facebook, melalui YouTube. Kan banyak. Diantar pakai motor pesanan, itu kan bagus. Ini yang mereka tidak miliki. Daripada kita mengemas rasa malu, lebih baik kita mengemas produk. Itu maksud saya. Jadi pemuda-pemuda Makassar sebetulnya tidak ada yang susah dalam hidup ini, kecuali mereka yang memang tidak mau bergerak. Mereka punya rasa malu terlalu tinggi. Iya, tempat kalau malu tempatnya. Justru kalau kita malu, kalau kita minta-minta. Justru kita malu kalau kita pergi jual diri. Iya. Saya tidak habis pikir ya. Sekarang banyak, minta maaf ya. Artinya minta maaf. Artinya gini, ini edukasi untuk kita. Coba kita tidak disalahkan untuk memiliki suatu barang mewah. Tidak salah. Yes, silakan. Tapi paksa diri kita untuk bekerja, untuk motivasi diri kita untuk bisa menghasilkan uang. Iya, dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Yang halal, iya. Itu yang paling penting. Iya, benar. Nah, ini kan semakin kesini semakin hangat nih. Iya, benar. Nah, ya, saya sambil minum. Silakan, kita seruput kopi dulu. Ini kan varian, ada yang dingin, ada yang panas. Dingin ya. Iya. Nah, lanjut lagi nih. Perkara tentang gaya hidup. Gaya hidup yang konstruktif tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jika kemudian seimbang antara pemasukan. Bahkan kalau bisa, melebihi pemasukan daripada gaya hidup. Kalau bisa betul, ya. Betul. Sebagaimana pengalaman yang kita sudah lalui bertahun-tahun selama ini luar biasa. Saya katakan luar biasa, bisa memimpin, bisa mengayomi, bisa membangun. Nah, satu pertanyaan saya dalam hal ini, bagaimana menjadikan rasa malu itu menjadi sebuah potensi cuan? Ya, jadi gini, seperti tadi saya katakan dari awal bahwa tidak ada salahnya kita mempunyai gaya hidup yang tinggi, tidak ada salahnya. Silakan, itu bagus. Tapi jadikan itu keinginanmu menjadi sumber tenaga, sumber motivasi untuk kita mencari terus, mencari Pak. Semua peluang kita masuki. Kalau rasa malu yang kita kedepankan, yakinlah sampai mati pun kau tidak akan pernah menjadi orang sukses. Sampai mati kau kita garansi. Saya tidak akan sukses rasa malu. Tapi rasa malu dulu ya yang positif ya. Iya, betul. Apa? Tidak pernah kita di Al-Quran juga mengatakan, bos. Di agama kita mengatakan, kalau kau ingin jadi sukses, maka bangunlah pagi, ya, carilah rezekimu yang bertebaran di muka bumi ini. Iya, jelas sekali. Jadi kalau kita rasa malu karena tidak mau kerja kerja itu, rasa malu. Iya, kita pilih-pilih pekerjaan, contoh lah. Iya, pilih-pilih pekerjaan. Karena kita cantik, rupawan, gagah, tampan. Nah, ini yang bikin tersisa. Karena cantik dan kerja itu, janganlah. Kalau kau merasa cantik, coba edukasi dirimu. Buat sesuatu, misalnya pekerjaan yang bisa menghasilkan home industry misalnya. Home industry artinya pekerjaan yang kita kerjakan di rumah. Contoh bikin kue. Coba bikin kue yang cantik-cantik, dipoles, dipacking yang bagus. Terus kita promosikan, kan kita kan cantik ceritanya. Iya, betul. Kamu pasti akan bisa menjual secara gampang kalau kamu merasa cantik misalnya. Karena ada daya tarik. Ada daya tarik. Sehingga kita menjual. Oh iya gini-gini. Nah, tapi kalau cantik mau gunakan secara tidak baik di tempat yang tidak sebenarnya. Itu. Bisa katakan seperti itu ya. Intinya gitu. Intinya
kita betul-betul berpikir bahwa gaya hidup memang itu perlu. Karena memang kita zamannya memang gaya hidup. Tapi gaya hidup ini kita harus barengi dengan kerja keras. Inilah dikatakan tuntutan hidup. Tuntutan hidup. Belajar terus belajar. Belajar terus. Jangan sampai tuntutan hidup ini tertutupi gara-gara gaya hidup. Betul, betul, betul. Ini yang parah ini. Parah-parah. Ini yang Jadi parah. seperti itu. Saya kira seperti itu. Nah, ini nih sebagai edukasi statement terakhir kepada para netizen yang melihat bincang santai kita, cerita santai kita pada segmen yang pertama ini. Seperti apa motivasinya? Ya, jadi gini, buat karyawan-karyawan biasa, karyawan yang di luar sana yang jangan pernah merasa saya cuma karyawan. Jangan pernah, tapi silakan bekerja, sisihkan hasilanmu untuk bisa membuat usaha baru. Ya, karena tidak selamanya kita akan bekerja di tempat itu. Sisihkan usahamu untuk membuat usaha baru, walaupun itu kecil. Ya, jadi jangan pernah berhenti untuk tidak berkarya. Berkarya terus berkarya, apapun itu yang jelas, walaupun sedikit tapi bisa menghasilkan. Walaupun itu cuma jual cendol, walaupun itu cuma jual putu, silakan. Iya. Saya ingat pepatah orang tua dulu mengatakan bahwa lebih baik jadi cacing tapi kepala daripada jadi naga tapi ekor. Betul. Itu panjang lagi maknanya itu kalau kita jelaskan. Iya. Jangan pernah malu untuk bekerja. Kita mau jual kopi, jual cendol, jual putu, jual kue, selagi itu halal, itu berkah di mata Allah. 3 kata untuk netizen. 3 kata untuk netizen untuk membangkitkan semangat hidupnya. Jangan malu, terus berkarya. Maju terus. Jangan malu, terus berkarya, maju terus. Saya MDS dan saya Ray mengucapkan terima kasih, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.